warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Balisari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Balisari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kamis 9 Februari 2023 kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini. Langsung saja pada paparan materi budaya positif terkait dengan pengertian budaya positif, yaitu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid dan lingkungan yang mendukung terciptanya suatu budaya positif tersebut. Jadi terkait dengan budaya positif itu bisa terjadi kegiatan maupun lingkungan yang dapat berdampak pada karakter anak-anak. Selanjutnya, di dalam budaya positif dikenal juga pengertian tentang disiplin positif. Jadi kalau kita mengenal pengertian disiplin setiap harinya, kan disiplin itu biasanya berkaitan dengan peraturan, kemudian hukuman, kemudian anak-anak harus melakukan sesuai peraturan. Itu yang biasa kita kenal dengan pengertian disiplin. Akan tetapi disiplin di sini itu pengertiannya sebenarnya adalah belajar kontrol diri. Jadi sebenarnya sebelum mempelajari budaya positif ini ada satu teori terkait dengan teori kontrol diri atau teori pilihan, di mana teori itu adalah ada pada dalam diri kita sendiri. Makanya kenapa di sini di dalam budaya positif itu nantinya kita dan anak-anak juga harus bisa belajar kontrol diri. Melanjutkan makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita nilai-nilai yang kita sepakati atau nilai-nilai yang kita yakini. Sehingga disiplin positif itu dapat dimaknai bahwa kita menjalankan nilai kebajikan sebagai motivasi intrinsik agar kita dapat menghargai diri kita sendiri. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita, di mana ketika kita belajar memiliki disiplin positif itu, misalkan kita menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain itu muncul pada diri kita sendiri, sehingga kalau kita bisa menghargai orang lain, nantinya kita juga bisa menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi makna disiplin itu sebenarnya adalah belajar agar kita bisa melakukan kontrol diri atau menentukan pilihan bagaimana kita harus berbuat. Kemudian di dalam disiplin positif tadi ada nilai kebajikan yang diyakini. Nilai kebajikan sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berkaitan dengan dilaksanakannya atau diberlakukannya kurikulum merdeka ini, kita sudah mengenal nilai kebajikan yang sudah disepakati atau yang menjadi acuan. Anak-anak itu harus bagaimana? Seperti itu. Nah, nilai yang diyakini di Indonesia ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana di situ terdapat elemen-elemen profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan
bernalar kritis. Itu nilai kebajikan yang diyakini atau yang menjadi acuan tujuan pembelajaran saat ini di Indonesia. Kemudian terkait dengan disiplin positif tadi, karena disiplin positif itu berasal dari diri kita sendiri. Ternyata ada 3 teori motivasi, di mana yang pertama itu orang itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kembali lagi kepada disiplin positif tadi, bahwa ketika kita sudah menjalankan disiplin positif, maka motivasi yang ada dalam diri kita itu berasal dari jiwa kita sendiri atau motivasi intrinsik, karena kita juga menghargai diri kita. Kemudian untuk teori motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi itu nanti tidak akan berdampak panjang, justru akan menimbulkan kalau menghindari hukuman berarti harus melakukan hal yang baik seperti itu, bukan dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri secara intrinsik berarti sudah ada pikiran kalau misalkan saya nanti berbuat kurang baik, maka akan menimbulkan dampak yang berbagai macam seperti itu. Nah, kemudian mana yang merupakan motivasi internal atau intrinsik tadi? Yaitu yang ketiga, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri demi atau untuk tujuan menuju disiplin positif tadi. Yang berikutnya, kalau tadi kita mengenal hukuman dan imbalan atau penghargaan, kira-kira hukuman dan penghargaan itu sama atau tidak menurut Bapak Ibu semuanya? Tidak apa-apa, kan sharing di sini. Hukuman dan penghargaan itu sama atau tidak? Tidak sama kata-katanya. Bagaimana? Sama apa tidak hukuman dan penghargaan itu kira-kira sama apa tidak? Tidak sama. Oke. Kalau memang hukuman dan penghargaan itu tidak sama, di awal tadi ketika ada 3 teori motivasi, saya sudah menyampaikan bahwa hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Jadi kalau kamu supaya kamu nggak terlambat sekolah, nggak dihukum gitu kan. Kemudian kalau kamu berangkat sekolahnya tepat waktu nanti dapat poin, nah itu karena imbalan, karena penghargaan. Motivasinya karena itu kan dari eksternal ya. Ternyata di sini itu ada istilah didukung oleh penghargaan, di mana penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Seseorang melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, sehingga dorongan eksternal dan hanya akan menimbulkan ketergantungan. Misalkan anak-anak ada yang tidak mengerjakan tugas. Nah, ada kemungkinan anak-anak itu tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas takut karena dihukum, dan yang kedua supaya dapat nilai tambahan, misalkan tugasnya itu tugas tambahan. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak-anak mengerjakan itu
kalau kita menerapkan hukuman dan penghargaan, takutnya nanti menjadi ketergantungan, sehingga motivasi yang ada dalam dirinya itu hanya motivasi eksternal saja, bukan motivasi internal. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama, yang perlu ditekankan itu, ya, karena anak-anak juga bisa merasakan hukuman itu dari penghargaan. Kenapa? Karena kalau terlalu sering diberi reward, penghargaan, kemudian nanti nilainya saya tambah, nah itu nantinya akan ada ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa dampak dari penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan, yang pertama, penghargaan itu bisa menjadi hukuman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena misalkan ada 1-2 anak yang mendapatkan penghargaan, misalkan dapat bintang. Nah, bisa jadi mendapatkan bintang itu juga menjadi motivasi anak-anak yang lain. Bisa juga mendapatkan bintang itu nanti juga akan merusak hubungan antara satu siswa dengan siswa yang lain, atau siswa yang lain yang tidak mendapatkan bintang dengan bapak ibu guru. Yang keempat, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, di mana ketika anak-anak itu hanya melaksanakan tugas atau melaksanakan sesuatu berdasarkan penghargaan atau imbalan yang ingin didapatkan, akhirnya yang penting saya mengumpulkan, yang penting saya melakukan. Akhirnya itu, kalau motivasinya itu berasal dari luar. Kemudian penghargaan juga menurunkan kreativitas, sama seperti tadi. Penghargaan dapat menurunkan motivasi intrinsik, karena ketika melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan dirinya sendiri, bukan berdasarkan atas kemauannya sendiri, tidak dari hati. Berikutnya, di sini ada beberapa tindakan yang mungkin sudah pernah kita lakukan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang belum pernah diketahui yang tentang restitusi. Restitusi itu adalah pilihan. Ya, kalau hukuman dan konsekuensi itu sudah sering kita dengarkan atau mungkin kita lakukan juga, dimana ketika kita menerapkan hukuman, ya, hukuman itu merupakan salah satu identitas di mana perlakuan kita itu nantinya akan gagal dan akan negatif nanti dampaknya. Kemudian bagaimana identitas itu, atau ketika kita melakukan suatu intervensi kepada anak-anak supaya identitasnya itu berhasil atau sukses, yaitu melalui disiplin tadi. Saya katakan tadi bahwa disiplin tadi adalah belajar kontrol diri. Ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi atau pilihan tadi. Di mana hukuman, ya, ketika kita membedakan hukuman, konsekuensi, biasanya kan hukuman sama konsekuensi itu sering ambigu. Hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan untuk anak-anak, dan untuk kita, misalkan kita melakukan sesuatu terus dihukum, kan kayak sakit hati. Kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena kita harus mengganti apa yang sudah kesalahan yang sudah kita lakukan, itu konsekuensi. Kalau restitusi di sini, ini adalah penerapan disiplin positif tadi, di mana restitusi itu adalah pilihan
kita mau memperbaiki sesuatu yang salah itu tadi apa tidak. Jadi di sini letak restitusi itu. Kemudian biasanya kalau orang dihukum itu kan tidak nyaman. Kemudian apa itu namanya, bisa berdampak pada seperti kayak marah gitu ya. Kenapa kok saya ini dihukum, kan seperti itu. Kalau konsekuensi di sini cenderung di situ saya tuliskan netral. Kenapa? Karena kalau konsekuensi itu lebih, misalkan kamu nggak bawa buku, berarti ya ambil konsekuensinya itu. Tapi kalau ada anak yang nggak bawa buku, kemudian kita suruh untuk menyapu halaman sampai bersih, nah itu kurang relevan. Itu sifatnya menghukum, bukan memberi sanksi. Jadi kalau hukuman itu lebih ke fisik biasanya. Kemudian kalau restitusi, nah di sini kalau restitusi itu murid itu mendapatkan penguatan. Kemudian kita juga melakukan seperti percakapan agar anak-anak itu bisa memecahkan masalahnya. Misalnya nggak bawa buku, berarti jalan keluar kamu bagaimana supaya kamu bisa tetap mengikuti pelajaran. Nah, secara tidak langsung itu nanti akan berdampak pada motivasi intrinsik. Kemudian di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang kita kenal selama ini adalah peraturan ya, tidak boleh makan di dalam kelas ketika pelajaran, datang waktu, kan biasanya seperti itu ya, gunakan masker dan lain sebagainya. Nah, di penerapan budaya positif ini, karena tadi yang ditekankan adalah motivasi intrinsik, sehingga peraturan ini sebaiknya kita ganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai yang kita yakini. Misalkan ada selalu peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Di dalam keyakinan itu bisa kita tuliskan bahwa menghormati orang lain. Misalkan kelas 2 harus bisa saling menghormati. Nah, saling menghormati ini tadi yang perlu kita tekankan. Kenapa? Itu adalah salah satu penerapan dari budaya positif. Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu penerapan dari budaya positif, sehingga anak-anak itu penekanannya bukan yang mengganggu orang lainnya, tapi dia belajar untuk menghormati orang lain. Itu ada juga tanggung jawab. Kemudian biasanya kalau di kelas itu kan ada jadwal piket, ada juga yang nggak piket dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita buat suatu keyakinan, dia itu berarti harus komitmen. Kalau sudah disusun jadwal piket, ya harus piket. Nah, piketnya yang bagaimana? Di kelasnya harus kelihatan bersih, berarti itu dia punya rasa tanggung jawab. Seperti itu. Terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian ada contoh dari bentuk apresiasi ketika anak-anak itu bisa melaksanakan suatu nilai kebajikan yang sudah kita yakini tadi, yang sudah kita buat di keyakinan kelas tadi. Misalkan ada yang ketika membantu teman mengerjakan tugas saat berkelompok. Nah, apresiasi kita itu salah satunya kepedulianmu sangat bagus pada teman kamu. Nah, itu salah satu contoh apresiasi ketika anak-anak itu melaksanakan kebajikan, nilai kebajikan yang sudah kita buat di keyakinan kelas tadi. Kemudian kalau
ada anak-anak yang tiba-tiba mengambil sampah atau kertas yang berserakan gitu misalnya terus dibuang di tempat sampah, kita beri apresiasi dengan cara tanggung jawabmu menjaga kebersihan itu sudah bagus seperti itu. Jadi penekanannya itu pada nilai kebajikannya tadi. Kamu harus melakukan apa? Gitu. Nah, kira-kira kalau ada anak-anak yang melakukan suatu kesalahan, biasanya kita kan anggapannya, wah itu salah kan gitu kan, kamu jadi salah kan gitu kan ya. Padahal ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga itu kesenangan, yang keempat itu ada penguasaan, dan yang kelima ada kebebasan. Makanya kenapa ketika istirahat, ketika sudah selesai pelajaran, anak-anak itu kan bermainnya kadang menjahili temannya, kadang ganggu temannya, minta jasa temannya dan sebagainya. Nah sebenarnya itu mereka itu mau memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi dengan tindakan yang kurang baik, ya bukan salah tapi kurang baik atau kurang tepat. Ya misalkan dia mengganggu temannya itu kenapa? Iya ya tidak apa-apa Bu, saya cuma bercanda. Berarti kan dia memenuhi kebutuhan kesenangannya itu tadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu ketika melakukan kesalahan, ya itu ada tujuannya untuk apa? Misalkan di dalam pelajaran, di dalam kelas kita menerangkan, terus anaknya nggak memperhatikan. Nah itu bisa jadi dia itu sebenarnya dia itu ingin adanya kebebasan, misalnya seperti itu. Kenapa kalau dia itu main-main sendiri pas main pelajaran? Nah itu sebenarnya dia itu juga memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia itu pengen bebas. Nah, berarti misalkan kita sudah bisa merefleksikan itu, kita bisa ngajak anak-anak itu untuk belajar di luar kelas dengan suasana yang berbeda, tidak di dalam kelas terus-menerus. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, sama saja dewasa, anak-anak itu semuanya kebutuhan dasarnya sama, ada 5 ini. Kemudian ya setelah ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, di sini sebagai guru ya kita itu memiliki 5 posisi kontrol, tergantung kita nanti mau jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita itu ingin jadi seperti teman dengan anak-anak, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Singkatan manajer. Nah, biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan kita bertanya ya, kita mencari tahu kenapa kok dia itu melakukan kesalahan. Nah, di sini ada beberapa kalimat atau beberapa pertanyaan yang biasanya sering kita keluarkan ketika anak-anak itu melakukan suatu perbuatan yang kurang baik. Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau kita bilang seperti itu, maka anak-anak kan rasanya, oh berarti aku mau salah kan gitu kan. Nah, itu adalah posisi kontrol guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi, kamu tidak benar melakukannya. Orang-orang mendoktrin orang benar itu mau. Padahal kita kan tidak tahu dia itu tadi berbuat itu untuk apa kan tidak tahu. Orang-orang kamu salah seperti itu. Itu namanya posisi kontrol penghukum. Kamu salah, maju ke depan
dia itu ngapain di situ, apa tanya temannya apa gimana kan nggak tahu. Moro-moro disuruh maju mengerjakan. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru. Misalkan anak-anak disuruh melakukan apa ya, piket guys ya, atau mengerjakan tugas, kemudian ayolah dikerjakan, nanti bapak ibu guru kalau mau setor nilai belum selesai dimarahi kepala sekolah misalkan contoh. Nah itu berarti kita itu mengajak mereka. Nah itu posisi kontrol kita itu adalah sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalkan dia harus berbuat apa gitu, tapi karena dapat stiker bintang. Nah itu sebagai pemantau, karena dia memperoleh konsekuensinya tadi. Kayak kamu hari ini bisa mengerjakan 10 soal misalkan, kamu dapat stiker bintang. Nah itu kan salah satu bentuk konsekuensi tapi yang bersifat baik kan. Cuma itu nanti posisi kita adalah sebagai pemantau, dan itu nanti juga efeknya kan jadi motivasi eksternal bukan internal. Kemudian di sini ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kita tanya kepada anak-anak, misalkan kamu nggak mengerjakan PR hari ini, gitu kan? Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu besok tidak seperti ini lagi? Nah, dia kan berpikir, kemudian mencari jalan keluar. Ya apa ya, besok aku nggak lupa lagi. Misalkan besok saya tak bilang ke ibu aja Bu, supaya diingatkan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, itu kan anak-anak sudah mulai berpikir. Nah, itu berasal dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian yang terakhir ini sama, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu namanya penghukum, sudah mendoktrin yang kurang baik kepada anak-anak. Nah, kapan kita bisa menjadi seorang manajer harus punya perusahaan? Nah, di sini manajernya itu manajer yang ketika kita menerapkan restitusi tadi, pilihan. Kita dapat menjadi seorang manajer ketika kita melakukan 3 langkah restitusi. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya ya semua orang itu pernah melakukan kesalahan, guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Kita membawa anak-anak, oh iya saya itu salah gitu loh, teman. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini biasanya itu lebih ke apa sih yang kamu rasakan ketika kamu itu melakukan kesalahan ini. Misalkan orang belajar tadi malam nggak belajar, dan tadi malam tidak menyiapkan buku, akhirnya kan nggak bawa buku sesuai pelajaran, kemudian ngambil buku lagi. Nah itu letak langkah yang validasi tindakan salah tadi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan adalah yang berisi nilai kebajikan tadi. Nah di sini biasanya pertanyaannya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Biasanya kan ada yang menulis komitmen atau tanggung jawab. Nah itu berarti kan kamu nggak komitmen, nggak bawa buku sesuai dengan pelajarannya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah kalau ditanya seperti itu kan anak-anak, oh iya berarti saya ini jadi orang yang kurang komitmen kan, karena tidak membawa buku sesuai dengan pelajarannya. Nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah
yang sudah saya sepakati bersama dengan kelas 6 ada saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab, komitmen, dan keselamatan. Ini saya diskusikan, saya sepakati dengan anak-anak berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah ada. Jadi dari kesepakatan kelas itu saya ubah menjadi bentuk keyakinan, ya, nilai-nilai yang harus dia yakini. Berarti aku butuh menghormati orang yang lebih tua, berarti saya harus menghargai antar sesama teman, berarti saya harus punya tanggung jawab, komitmen, kemudian menjaga keselamatan. Kenapa saya tuliskan? Karena biasanya anak-anak kalau sudah bertengkar tidak berpikiran saya tadi menyakiti teman atau enggak, kan gitu kan ya. Biasanya langsung main dipukul atau diapakan. Untuk penerapan segitiga restitusi seperti yang tadi, langkah-langkahnya ada 3. Kemudian di sini saya punya gagasan. Kalau biasanya kita menerapkan 3S, 5S dan lain sebagainya, di sini saya coba untuk menerapkan atau budaya 6S. 6S-nya itu salah satunya adalah saling. Kenapa? Menurut saya saling itu menjadi suatu nilai kultur, nilai budaya yang sudah kita yakini. Karena kalau nggak saling mesti ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang kurang enak atau bagaimana. Nah, makanya senyum, salam, sapa, salim, kemudian sopan dan santun. Salim ini kenapa saya buat gagasan juga, karena kita kalau setiap pagi juga sudah menghibur anak-anak dengan cara salim. Kemudian salim juga salah satu bentuk kalau anak-anak salim pada kita itu bentuk menghormati kan, bentuk nilai kebajikan, menghormati, saling menghormati. Kemudian saling kalau kita lakukan dengan orang yang misalkan rekan sejawat. Kalau nggak saling kan berarti ada sesuatu yang beda. Kalau kita saling kan berarti hubungan kita baik kan, seperti itu. Itu contohnya. Jadi kalau kita nggak saling sepertinya kan ada sesuatu yang kurang, seperti itu. Makanya di sini salah satu gagasan saya untuk menerapkan budaya positif, ya, yaitu budaya 6S, tapi salah satunya adalah saling, ya. Karena saling walaupun pas COVID aja sudah diganti kan, yang gini kan ya. Jadi saling itu sudah jadi budaya yang bagus untuk kita. Makanya saya di sini coba untuk memasukkan saling menjadi salah satu budaya positif yang dapat kita lakukan di sekolah ini. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, di sini ada keyakinan kelas. Nah, kalau kita perhatikan tadi dasarnya atau pokoknya itu ya, dasarnya kita itu kan harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, supaya ketika kita menangani suatu masalah ada dasar. Berarti kamu sudah melanggar yang mana, atau kamu tidak melakukan keyakinan kelas yang mana. Nah, itu kita sudah ada dasarnya. Sehingga salah satu penerapan membangun budaya positif ya di sekolah ini adalah terlebih dahulu Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu di masing-masing kelas. Yang kedua, melakukan posisi kontrol sebagai manajer.
proses supaya kita bisa menjadi seorang manajer. Kemudian penerapan segi 3 restitusi, ya, seorang manajer tadi harus menerapkan segi 3 restitusi dan penerapan budaya 6S. Nah, semua ini tujuannya adalah untuk membangun budaya positif. Nah, budaya positif itu kalau sudah terbangun maka akan ada motivasi intrinsik supaya kita bisa lebih baik lagi. Ya, kita melakukan sesuatu bukan dari orang lain atau bukan dari barang yang kita dapatkan, akan tetapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, panjang kali lebar. Kemudian boleh kalau Bapak Ibu mau sharing atau bertanya, saya menjawab sebisanya karena mungkin Bapak Ibu guru juga bisa mempelajari ini, ya, karena saya yang lebih dulu mempelajari maka saya menyampaikan, ya. Monggo tanya. Ya Bu, saya mau bertanya. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang hukuman, terus reward dan juga dampak positif. Ya, saya mau bertanya, hukuman apa yang tepat untuk anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, akan tetapi tidak mempengaruhi psikis anak tersebut dan bisa berdampak positif pada anak untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih atas sharingnya. Ini mungkin juga banyak yang mengalami walaupun dihukum tapi kok nggak ada efek jerah. Nah, ya ini kalau kita sudah bicara tentang budaya positif, berarti tidak ada kata hukuman lagi. Kita hilangkan kata hukuman. Ya, yang ada apa? Restitusi pilihan. Dia itu mau berubah apa enggak? Nah, gimana caranya? Ya kita harus jadi manajer. Gimana jadi manajer? Ya harus melakukan 3 langkah tadi. Nah, kita harus melakukan 3 langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya kita bilang kalau kita itu juga pernah melakukan kesalahan, anak-anak juga pernah melakukan kesalahan dan seperti itu loh. Nah, tapi apakah anak-anak mau memperbaiki kesalahan itu? Nah, yang jelas kan ya dia mau, maksudnya dia mau jadi juga mau buang tak jadi seperti ini aja gitu kan, ya nggak mungkin, ya kan? Nah, kemudian kalau sudah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita di situ kan juga tanya, kamu kalau melakukan hal ini kira-kira merugikan apa enggak? Kan seperti itu. Nah, dari situ dia mulai berpikir, ya. Makanya di dalam profil belajar Pancasila tadi kan yang namanya bernalar kritis itu tidak harus bernalar dari segi pelajaran, tapi dia bisa menjadi pemimpin dirinya sendiri. Yang terakhir kemudian menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tadi, kita tanyakan lagi, berarti kamu tidak melakukan keyakinan kelas yang mana, gitu. Nah, jalan keluar kamu bagaimana? Mesti dia punya opsi, oh ya Bu, saya tak begini. Itu. Jadi kalau kita sudah menerapkan budaya positif, jangan lagi mengatakan hukuman. Seperti itu. Bagaimana? Sudah. Yang lain mungkin ada yang di sharing, ada yang di-sharingkan atau bagaimana ya Bapak? Kalau tidak ada, mungkin setelah diseminasi ini kita juga bisa sharing lagi karena waktunya terbatas juga untuk hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tekankan lagi tentang pentingnya keyakinan
mau jadi seperti apa kita nanti, ya. Jadi sebenarnya budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, kepada putra-putri kita di rumah juga bisa. Kalau anak itu nangis, kira-kira mau minta makan atau minta mainan atau dan lain sebagainya, itu kan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia, kesenangan misalkan gitu. Kemudian penerapan segitiga restitusi ketika ada anak-anak yang bertindak kurang sesuai, ya. Jadi penekatannya bukan kehukuman tapi penerapan segitiga restitusi supaya kita bisa menjadi seorang manajer. Dan yang terakhir budaya positif sudah ada pada sekolah ini, tetapi perlu kita tekankan lagi, yaitu 6S, senyum, salam, sapa, saling, kemudian sopan dan santun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi terkait budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Dita sangat bagus sekali, di mana pembiasaan positif biasanya hanya berupa contoh atau teladan dari guru. Tetapi sekarang melalui keyakinan kelas, kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Terima kasih atas berbagai praktek baiknya Bu Dita. Semoga sukses, lancar ke depannya. Semangat selalu Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawan Andrian Prastyo Aji SPD, guru SD Negeri 1 Balesari. Pentingnya keyakinan kelas sebagai dasar guru menjadi posisi kontrol manajer dalam menumbuhkan budaya positif. Semangat selalu buat Bu Dita untuk calon guru penggerak angkatan 7 ini. Semangat terus Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sheryl Putri Ridwan dari SD Negeri 1 Balesari. Sekarang saya merasa lebih nyaman dengan adanya keyakinan kelas di kelas 6. Teman-teman juga mulai terlihat memahami keyakinan yang telah disepakati. Hal ini terlihat ketika ada salah satu murid melanggar keyakinan. Murid yang lain mengingatkannya. Walaupun belum sepenuhnya, teman-teman sudah mulai menjalankan keyakinan mereka. Seperti tidak ada lagi murid yang keluar masuk saat belajar. Murid juga mulai menghargai teman lain sehingga menghindari terjadinya bullying. Pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Terima kasih Bu Dita sudah mengajak kami membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.